saja membuat persamaan garis lurus. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah diberikan persamaannya ya, ada X dan Y-nya persamaan. Nah sekarang kita akan diberikan beberapa hal, ya, yaitu pertama dikasih titik, kemudian dikasih titik dan gradien, nah, ataupun dikasih gambar saja. Nah dari hal-hal tersebut kita diminta untuk membuat persamaannya, ya, diminta untuk membuat persamaan. Jadi materi kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat persamaan garis lurus. Ya, jadi ada 3 bagian nanti di pertemuan hari ini, yaitu bagaimana caranya kita membuat persamaan garis lurus jika nanti diketahui 2 titik saja ya. Jadi nanti di soal kita dikasih hanya ada 2 titik. Kemudian bagaimana caranya kita membuat persamaan garis lurus kalau misalkan diketahui 1 titik dan 1 gradien. Dan yang terakhir adalah ini yang sudah pernah saya sampaikan mungkin ya, sekilas waktu itu, hanya lewat saja. Dan di tugas pertama juga pernah saya coba singgung mengenai ini, yaitu bagaimana caranya kita membuat garis atau persamaan garis yang melewati titik potong sumbu koordinat. Kita langsung saja ke bagian yang pertama. Ya, bagaimana caranya membuat persamaan garis lurus jika diketahui 2 titik. Di sini dimisalkan titik A dan titik B. Ya. Sebut saja titik A itu koordinatnya X1 dan Y1. Satu di sini sebagai indeks saja ya. Jadi bukan pangkat. Di sini X yang pertama dan Y yang pertama. Ini anggap sebagai titik yang pertama. Kemudian B itu sebagai titik yang kedua. Maka ini adalah X di koordinat yang kedua dan Y ini adalah di koordinat titik yang kedua. Nah, untuk membuat persamaan garis, ya kita perlu suatu formula. Ya, formulanya itu adalah seperti ini, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi kalaupun dihafal, sepertinya ini mudah untuk dihafal ya. Jadi sebenarnya ini nggak usah dihafal sih, lihat aja polanya ya. Ini Y, ini X, ini Y yang nggak ada indeksnya, ini yang nggak akan kita ganti ya. Di sini ada Y, di sini ada X, di sini nggak ada angkanya, berarti ini nggak akan kita ganti. Yang akan kita ganti itu adalah yang ada indeksnya ini, Y1, Y1 ini yang akan kita ganti dengan angka-angka nanti yang diberikan di sini. Ya. Jadi formulanya seperti ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik K, koordinatnya min 2,5 dan L koordinatnya 4,-3. Jadi jangan bingung dengan huruf-huruf yang ada di titik ya. Ini hanya sebuah nama saja. Ini hanya nama titiknya aja ya, K dan L. Nanti titiknya bisa aja AB gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah AB gitu. Nah, ini hanya nama sebuah titik aja. Kita fokus ke koordinatnya ya, K dan L di sini. Nah, di sini K dan L ini punya X dan Y. Ya, punya koordinat X dan Y. Ya, di mana X1. Kita anggap aja K ini sebagai X1. Ya, X1 itu adalah -2, kemudian Y1 itu adalah 5. Ya, Y1 adalah 5. Kemudian di sini X1 sama dengan 4 dan X1, X2 berarti ya. Yang kedua ya. Y2 sama dengan -3. Oke, kita sudah punya ini. Kemudian kita akan tuliskan ini ya. Kita tuliskan ini ke dalam sebuah formula yang tadi sudah diberikan ya. Y min Y1 sama dengan X min X1. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1 berarti ini kita tulis dulu Y dikurang Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 5 misalkan ya. Per Y2 min Y1, Y2-nya min 3, min 5. Kemudian X min X1 berarti X dikurang X1-nya berapa? -2. Tulis saja dulu ya, -2 per X2, 4 berarti di sini. Ini X2 min 2 lagi.
Sampai sini dulu jelas nggak? Ini belum diselesaikan ya, ini belum kita hitung ya. Kita baru mengganti X1 dan Y1 dari yang diketahui ke dalam rumus atau formula yang diberikan. Jadi ini nggak usah diganti, tetap aja X dan Y, karena nanti dalam bentuk fungsinya atau bentuk persamaannya itu adalah dalam bentuk X dan Y variabelnya. Lanjut, Y minus 5 per, ya, Y minus 5 per min 3 min 5, min 3 min 5 itu minus 8, sama dengan X minus minus 2, berarti X plus 2 jadinya, per 4 minus minus 2. 4 tambah 2, 6. Langsung aja ya, 6. Sampai sini, kita bisa lakukan yang namanya kali silang ya. Saya kalau ngomong kali silang itu gimana gitu ya, tapi ya itu kata yang paling mudah untuk disampaikan ya. Kali silang aja. Jadi 6 Y minus 5 sama dengan minus 8X plus 2. Ya, sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Kalau kali silang positif negatifnya nggak berubah ya, kalau kali ya, kalau dikali ya. Tapi kalau misalkan X plus 2 sama dengan 9 misalkan gitu ya. Nah ini kalau 2-nya pindah, ini baru jadi negatif 9 minus 2. Tapi kalau misalkan perkalian, ini kan bentuknya perkalian nih. Ke atas nih jadinya bentuk perkalian. Nah ini tetap minus 8, jadi tidak berubah positif negatifnya ya. Ajaran kelas 7 diingat-ingat. Kita lanjut, 6 dikali Y itu adalah 6Y, 6 dikali minus 5 itu adalah minus 30 gitu ya. Sama dengan minus 8 dikali X itu adalah minus 8X, minus 8 dikali 2 itu adalah minus 16. Sampai sini sebenarnya udah selesai ya, maksudnya udah tinggal kita sederhanakan aja ya. Tinggal kita sederhanakan aja. Karena nanti di jawaban soal itu atau di pilihan ganda itu jawabannya itu biasanya jawaban yang paling sederhana. Ya, jawaban yang paling sederhana. Nah, gimana caranya kita menyederhanakan bentuk yang seperti ini? Ya, bentuk yang seperti ini tuh harus kita sederhanakan. Nah, kita ingat lagi bentuk umum dari persamaan garis itu bentuk umumnya itu bisa Y sama dengan MX plus C, atau yang kedua itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Jadi kita bisa buat yang seperti ini itu ke dalam bentuk yang ini atau mau bentuk yang ini. Tergantung nanti di soal minta jawabannya seperti apa. Oke. Kita akan coba sederhanakan ini dengan metode, tulis dulu ya, 6Y minus 30 sama dengan minus 8X minus 16. Oke, cara pertama itu ini semuanya pindah ke sebelah kiri. Ya, kalau pindah itu menjadi 6Y plus 8X min 30 tambah 16 sama dengan 0. Oke. Ini kita akan coba menyederhanakan ke dalam bentuk yang ini ya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini menjadi 6Y ditambah 8X min 30 tambah 16 itu adalah min 14 sama dengan 0. Nah, jawaban ini udah benar sampai sini ya. Tapi ini masih bisa disederhanakan lagi. Ya, kenapa masih bisa disederhanakan? Karena sebelah kiri dan sebelah kanan, ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu masih bisa dibagi dengan 2. Bagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. 3Y jadinya. Tambah 8 dibagi 2 itu 4. 4X. Min 14 dibagi 2 itu minus 7.
0 dibagi 2 itu 0. Jadi ini jawaban yang paling sederhana. 3Y plus 4X min 7 sama dengan 0. Atau bisa juga 4X plus 3Y itu ya, minus 7 sama dengan 0. Ini juga sama aja ya. Nah ini yang tadi saya bilang bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah ini bentuk yang pertama. Nah bentuk yang kedua itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi jawaban nanti bisa bermacam-macam ya, bisa bervariasi, bisa seperti ini, bisa aja nanti seperti ini. Ya. Bisa aja nanti juga seperti ini, 6Y minus 30. Nah, kita akan membuat Y sama dengan berapa ya? Y sama dengan MX plus C. 6Y minus 30 sama dengan min 8X min 16. Lalu kecil, coba kita tulis ulang. 6Y minus 30 sama dengan min 8X min 16 gitu ya. Karena kita mau sebelah kiri Y aja, berarti yang minus 30-nya pindah ke sebelah kanan. 6Y sama dengan min 8X min 16 plus 30. Gitu ya. Minus 30 pindah ke kanan jadi plus. Jadi 6Y sama dengan min 8X tetap. Min 16 tambah 30 itu positif 14. Plus 14. Nah, ini bisa kita bagi dua. Bagi dua ya. Kita bagi dua berarti di sini 3Y sama dengan min 4X tambah 7. Tapi kan kita butuhnya Y aja kan. Ya. Berarti ini harus kita bagi dengan 3. Ya. Nah, lihat kenapa saya tuliskan ini, kenapa saya nggak bagi 6 aja langsung ya. Saya pengen coba unjukin ini tuh ternyata mirip sama ini nih ya. Mirip sama ini, 4X plus 3Y. Ini 4X-nya kalau pindah ke sebelah sana, itu menjadi 4X. Ya. Nah, baru di sini nanti, ini bisa aja langsung bagi 6 ya. Kalau dibagi 6 berarti nanti di sini Y sama dengan min 8 per 6 atau min 4 per 3 X ditambah 14 bagi 6 berarti 7 per 3. Nah, jadi ini kalau kita menuliskannya ke dalam bentuk Y sama dengan, kalau kita menuliskannya ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Oke, jadi ada dua cara penulisan atau mengerjakan ya. Mulai dari sini nih, langkah ini. Hasilnya itu sama aja ya. Ini tuh sama dengan ini, sama dengan yang ini juga, sama dengan yang ini, cuman beda penulisan aja. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nih coba di kertas kalian coret-coret, coba kerjakan ini soalnya. Caranya sama kayak yang tadi. Caranya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, nanti saya akan minta satu orang buat coba menjelaskan ya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit buat mengerjakan ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A dengan koordinatnya itu adalah min 5, min 3 dan C itu 6,2. 5 menit dari sekarang.
Oke, sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu jawabannya? Ada yang sudah nemu? Belum ada? Saya udah, Pak. Siapa nih? Raffi Pradipta, 30. Oke, Raffi Pradipta. Gimana Raffi? 11Y min 5X plus 8 sama dengan 0. Bener gak, Pak? Oke, caranya gimana? Jawabannya dulu tadi berapa? 11Y min 5X plus 8 sama dengan 0. Oke, caranya gimana? Kan Y min Y1 tuh Y min 3, habis itu Y2. Bentar. Y1-nya siapa Y1-nya? Y1-nya Ini tuh ya. min 3. Ini Iya, Y1, ini Y2 berarti ya? iya, Pak. Oke, lanjut. Habis Y1-nya itu ganti jadi min 3. min 3. Oke, terus berarti ini juga Habis ganti itu nih. Y1, habis itu Y2-nya tuh 2. Sini 2 gitu ya. Terus Habis itu X min 5. X1-nya tuh min 5. ya min 5. Habis itu X2-nya 6. Ini min 5 dalam kurung min 5 ya. Iya, Pak. Juga min 5. Terus ini X2-nya 6. 6. Oke, lanjut. Habis itu kan itu 2 apa? Y min 3 tuh sama dengan Y plus 3. Habis itu per 5 itu. 2 Ya, min 3 tuh ya per 2 5. tambah 3 ya. Iya, Terus habis itu X plus 5 yang itu. Yang di atas tuh X plus 5 per 11. oke, terus Itu dikali silang. kali silang 11 jadi kali Y plus 3 sama dengan 5 kali X plus 5. oke, terus Sama dengan 11Y plus 33 sama dengan 5X plus 25. oke, terus Habis itu dipindahin. Jadi 11Y min 5X plus 33 min 25 sama dengan 0. Habis itu oke, disederhanain 11Y min 5X plus 8 sama dengan 0. oke. Betul ya. Raffi Pradipta ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Raffi Pradipta. Gimana nih dari yang lain? Ada yang masih bingung nggak? Gampang ya, ini tinggal ganti-ganti aja. X1 sama Y1, kemudian X1, X2, Y2. Itu kan tinggal ganti-ganti aja di sini. Tinggal dihitung deh. Oke, masih gampang. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu gimana caranya kalau kita membuat garis dengan diketahui satu titik dan berikan gradien tertentu. Ya, di sini diberikan gradiennya M. Gradien di sini bisa aja bilangan bulat, bisa aja bilangannya pecahan, bisa aja bilangannya positif, dan juga bisa aja bilangannya negatif ya, M di sini. Nah, untuk rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini sama aja caranya kayak yang sebelumnya. Kita tinggal ganti dengan apa yang diketahui. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, ya, min 2,1 dan memiliki gradien 2. Oke, ini berarti ini X1, ini Y1 ya. Rumusnya apa tadi? Y sama dengan
Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya udah ada. 1. Berarti ini Y min 1 sama dengan M-nya berapa? Ini 2. 2 dalam kurung X dikurang ini X1. Min 2. Kurung tutup. Berarti Y min 1 sama dengan 2 dalam kurung X plus 2. Ini karena min ketemu min. Kemudian ini Y min 1 sama dengan 2X plus 4. Sehingga ini menjadi Y sama dengan 2X tambah 4 tambah 1. Langsung aja ya tambah 5. Nah, jadi ini lebih mudah karena ketahui satu titik aja dan gradiennya langsung berupa bilangan. Maka ini langsung kita input aja ke dalam rumus yang diberikan. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, tapi ini soalnya, ini ibaratnya kalau di level soal, ini level 1-nya ya. Nah, level 2-nya atau level selanjutnya adalah titiknya dikasih tahu, ya. Tetap titiknya dikasih tahu, tapi gradiennya, ya, nanti variasi soalnya seperti ini. Gradiennya itu adalah seperti ini. Sejajar dengan garis yang persamaannya bla 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 gitu ya. Atau nanti ada lagi dia tegak lurus dengan garis yang persamaannya bla 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 bla. Nah, ini adalah level keduanya. Karena apa? Kalau tadi langsung dikasih tahu gradiennya itu berupa bilangan, maka selanjutnya adalah gradiennya kita harus cari dulu. Ini sih berapa sih gradiennya ya. Nah, ingat di pelajaran minggu lalu bahwa kalau ada garis yang sejajar ya, maka gradiennya itu sama. Ya, ibaratnya ada garis yang pertama sebagai garis 1, M1 ya, gradien garis 1, kemudian ada lagi garis yang kedua. Kalau dia sejajar, maka M1 itu sama dengan M2. Ya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata sejajar, kita tinggal cari aja, ini gradien garis yang ini berapa sih? Gradien garis 2Y sama dengan 3X plus 8 itu berapa sih? Ya. Berarti kita harus cari M1-nya dulu. Ibaratnya ini garis pertama yang diketahui. Karena garis yang kedua kita belum tahu persamaannya. Nah, garis pertama ibaratnya 2Y sama dengan 3X tambah 8, kita tulis lagi. Nah, ini gradiennya berapa? Nah, ingat lagi bahwa gradien itu, ini ada dua cara ya untuk mencari gradien ya. Gradien itu kan bisa aja Y sama dengan MX plus C ya. Nah, gradien itu adalah M ini gradien. Atau kalau misalkan persamaannya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya itu adalah min A per B. Ya, M-nya itu min A per B. Nah, sekarang kalau persamaannya kayak begini, ini gradiennya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ini gradiennya berapa nih? Mau pakai cara yang ini atau mau pakai cara yang ini? Dua-duanya bisa. Kalau kita mau pakai cara yang ini, Y sama dengan MX plus C, berarti ini kita tinggal rubah menjadi Y sama dengan berapa. Ya. Kalau kita mau sebelah kiri itu cuma Y sama dengan berapa, berarti ini harus dibagi 2. Ya. Atau ini pindah ruas ke sebelah kanan ya, jadi per 2 di sebelah. Tapi yang betul adalah gini, bagi 2. Sehingga ini sebelah kiri itu jadi 2Y, bagi 2 sama dengan Y. Nah, sama dengan 3X per 2 ditambah 8 per 2. Oke. Nah, ini gradiennya itu adalah 3 per 2. Ya. Gradien garis yang pertama, ya, ibaratnya M1 itu adalah 3 per 2. Kalau kita pakai cara yang ini, ya, saya kasih tahu dua-duanya ya. Saya kasih tahu dua-duanya. Biar 2Y sama dengan 3X plus 8. Misalkan tadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, untuk pakai cara yang kedua itu AX sama BY itu harus dalam satu ruas ya, di sebelah kiri. Nah, kalau ini kan yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan, harus pindah ruas dulu dong. Ya, ini menjadi persamaannya 2Y min 3X min 8 sama dengan 0. Min 8 nanti nggak kita pakai, kita hanya pakai koefisien ininya aja.
Ya, ini gradiennya berapa? Kalau persamaannya seperti ini menjadi M-nya gradiennya itu sama dengan min A per B. Nah, min A itu berapa? A itu adalah yang nempel dengan si X. Itu A. Berarti min 3 per 2. Sama dengan 3 per 2. Nah, sama ya. Sini kita dapat gradiennya 3 per 2. Ini juga dapat gradiennya 3 per 2. Bebas kalian mau pakai cara yang mana, itu sama aja. Yang penting kita bisa tahu dia gradiennya berapa. Setelah kita tahu gradiennya dia berapa, baru kita bisa menggunakan rumus yang di awal tadi. Kita bisa pakai rumus yang kedua tadi ya. Rumus yang ini. Sorry. Rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ya, jadi intinya di soal yang contoh yang kedua ini sama, kita pakai rumus ini aja, cuman bedanya adalah kita harus cari dulu gradien garisnya ya. Nah, sekarang kita baru pakai Y min Y1. Suara saya jelas kedengeran ya? Titiknya itu 4,6. Oke, titiknya itu 4,6 ya. Sama dengan gradiennya M min X1. Gradiennya M2 sama dengan M1 tadi ya. M1 sama dengan M2 sama dengan 3 per 2. Sekarang sejajar, gradiennya sama. 3 per 2. Kita input Y min ini, jadi min 6 sama dengan M. M-nya itu 3 per 2. X min 4. Ini jadi Y plus 6 sama dengan 3 per 2. X min 4. Nah, di sini nih, nah sudah sampai sini. Nah, disinilah yang dibutuhkan apa ya bahasanya, keterampilan kita ya, keterampilan kita untuk bagaimana memodifikasi jawaban sehingga nanti sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal ya. Karena nanti kan kalau PG itu kan jawaban itu kan bisa bervariasi A, B, C, D. Kelihatannya mirip semua. Nah, bagaimana nanti kita mengidentifikasi jawaban yang mana yang benar? Nah, disitulah kita butuh yang namanya keterampilan ini ya, keterampilan aljabar. Yang pindah ruas, kemudian dibagi berapa, dikali berapa, kemudian dia plus, dia minus. Nah, oke, ini yang pertama ya. Jadi supaya nanti kita terbiasa ketika mengerjakan aljabar, jangan sampai kita udah nemu jawabannya, padahal jawabannya benar, cuman kita salah, bukan salah nulis ya, kita penulisan kita itu nggak sesuai dengan apa yang ada di jawaban. Nah, jadi ketika kita sampai sini, ini jawabannya sudah benar, tapi nanti di soal minta jawabannya seperti apa, itu yang harus kita bisa menyesuaikan. Oke, jadi ingat, dua hal aja yang perlu kita pegang tadi, bahwa bentuk umum persamaan itu, mana tadi ya? Bentuk umum persamaan itu kan ada dua ya. Ada AX plus BY plus C sama dengan 0, atau Y sama dengan MX plus C. Udah bentuknya kayak gini aja. Ya. Bentuknya seperti ini aja. Gimana caranya kita menyederhanakan bentuk aljabar itu ke dalam dua bentuk ini? Ya. Gimana caranya kita menyederhanakan bentuk aljabar ke dalam dua bentuk ini? Oke, contoh ya, kita akan ke bentuk yang pertama, misalkan. Delete. Dua. Udah 11.40, cepet banget. Itu kan gini, Y plus 6 sama dengan 3 per 2 X min 4. Y plus 6 sama dengan 3 per 2 dalam kurung X min 4. Ini kita pindahin ke kanan, 6-nya jadi Y sama dengan, ya, ini atau kita kaliin dulu deh ya. Y plus 6 sama dengan 3 per 2 X min 3 per 2 kali 4. Atau Y plus 6 sama dengan 3 per 2 X min, ini bisa dibagi, ya, 4 bagi 2, jadi min 6. Atau Y sama dengan 3 per 2 X min 6, min 6. Atau Y sama dengan 3 per 2 X
min 12. Nah, ini kalau misalkan kita menuliskan ke dalam bentuk yang pertama, ya, Y sama dengan MX plus C. Ya. Y sama dengan MX plus C. Bentuk yang pertama tadi, Y sama dengan MX plus C. Ini berarti bentuk yang pertama ya. Nah, bentuk yang kedua ini. Bentuk yang kedua itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Sebentar ya, karena lagi azan, saya pending dulu sebentar, di sini lagi azan. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini pertama tadi, Y sama dengan MX plus C. Nah, kemungkinan yang kedua, penulisan di jawaban soal itu bisa juga nanti kita menulisnya Y plus 6, itu sama dengan 3/2, dalam kurung X min 4. Nah, ini dikali silang ya, 2-nya dikalikan ke atas. Ya, 2-nya dikalikan ke atas, itu menjadi 2 dalam kurung Y plus 6, sama dengan 3 X min 4. Ini 2Y plus 12 sama dengan 3X min 12. Ya.
Karena kita mau bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, halo? Kedengeran ya suara saya? Ini bisa aja yang sebelah kanan itu dipindah ke sebelah kiri atau sebaliknya yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan. Sama aja ya. Saya akan coba yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Ini menjadi min 3x, karena di sini tadi plus 3x ya, min 3x plus 2y plus 12 dari sini plus 12. Kemudian plus 12 lagi. Dari sini yang pindah ruas ya. Jadi yang pindah ruas dari sebelah kanan itu min 3x dan min 12 menjadi min 3x sama dengan 0 ya. Sehingga ini menjadi min 3x plus 2y plus 24 sama dengan 0. Atau alternatif jawaban yang ketiga itu adalah ini semua dikalikan min 1. Ini menjadi 3x min 2y minus 24 sama dengan 0. Dan ini semua jawaban betul semua ya. Ada 3 jawabannya. Tergantung nanti di jawaban di soal itu penulisannya seperti apa. Apakah nanti dia mintanya seperti ini di pilihan jawabannya, apakah nanti yang X yang negatif atau yang negatif itu adalah yang Y ya. Jadi semuanya di sini benar. Kenapa semuanya di sini benar? Kalau kita cek di titik yang dilalui ini pasti hasilnya sama dengan 0. Ya, di titik berapa tadi? 4, min 6. Ini kalau X-nya diganti 4, Y-nya diganti min 6, ya, itu hasilnya akan sama dengan 0. X-nya ganti min 4, Y-nya di min 6, ini jadi sama dengan 0. Jelas sampai sini? Nah, memang di sini butuh banyak latihan ya, jadi butuh banyak kalian coret-coret bentuk aljabar supaya terbiasa ya, terbiasa melakukan substitusi, terbiasa melakukan pindah ruas dan lain sebagainya. Nah, ini saya skip dulu ya. Tegak lurus ini silakan nanti kalau ada yang mau coba. Ingat tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Atau ada yang mau coba? Sudah waktu 5 menit lah ya. 5 menit silakan kalau mau coba. Kalau yang ini kan udah pernah ya. Ini udah pernah jadi nanti saya akan coba sekilas saja yang ini. Coba yang ini deh biar lengkap contohnya. 5 menit. Nanti 10 menit sisanya saya menjelaskan yang terakhir. Silakan dicoba dicoret-coret. Tadi udah Raffi ya. Saya mau nanti yang lain coba. Pak. Siapa? Atar. Nggak, kalau pakai rumus AX plus BY tambah C itu 5/2 atau 2/5? Gradiennya? Iya. Gradiennya, oke. Kalau gradiennya itu kan min A per B ya. Min A per B. Nah, siapa A? Jadi jangan ketukar ya. A itu adalah yang nempel sama X. Ini A nih. Oke. Nah, B-nya adalah yang nempel sama Y. Nanti kalau saya nulisnya 2Y min 5X plus 10 sama dengan 0, berarti gradiennya gimana? Nah, jangan ketukar. A itu adalah yang ini. Ya. Jadi bukan berarti yang sebelah kiri itu selalu A ya. Jadi A itu adalah koefisien X. A itu adalah koefisien X. Nah, B itu adalah koefisien Y. Ini koefisien X, ini koefisien Y. Ini koefisien X, ini koefisien Y. Oke? Itu gradiennya ya. Nah, ingat di sini tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus gimana? Silakan dicoba dulu.
Udah ketemu? Saya Pak boleh? Boleh, siapa? Atar. Atar, siap. Silakan. Ini Y tambah Y kurang Y1 pakai rumus itu kan sama dengan M sama dengan M X kurang X1. Oke, ini rumusnya. Terus? Jadinya Y1-nya gara-gara minus ketemu minus jadi tambah 6 sama X1 kok 6 8. Langsung plus 8 ya, oke. Tapi jangan langsung deh biar ada ininya ya. Y min 8 gitu ya. Dan M-nya berapa? M-nya 2/5. M-nya 2/5. Dari mana 2/5? Dari min A per B yang dari gradien yang bawah. Yang AX plus BX. Dari sini? Ya. Nah, tapi ini tegak lurus. Kalau dia sejajar ya betul, sama dengan. Kalau tegak lurus gimana kemarin? Minggu lalu. Berarti kita harus cari gradiennya dulu ya. Kita cari gradiennya dulu. Sebentar, kita tulis dulu tadi persamaannya 2X plus 5Y plus 10 sama dengan 0. Ini gradiennya berapa tadi, Atar? Min A per B. Berarti ini gradiennya berapa? 2/5. Min 2/5 ya. Ini gradien yang pertama. Ya. Ini gradiennya punya si dia nih. Gradiennya dia. Nah, garis yang mau kita cari itu tegak lurus dengan si dia ini. Ya, tegak lurus dengan si dia ini. Berarti kalau tegak lurus kemarin gimana, ada cara cepatnya? Masih ingat nggak? M1 dikali M2 sama dengan M1 kan tadi ya. Tadi saya udah tulis di atasnya. 1 dikali M2 sama dengan M1. Kalau kita udah dapat gradien yang pertama, min 2/5. Ya, min 2/5 dikali M2. Berarti M2-nya berapa? Nah, cara cepatnya itu kemarin M-nya tinggal dibalik, terus minusnya hilang. Kalau misalkan belum ada minusnya, berarti tambahin minus. Ya. Berarti ini M2-nya itu sama dengan 5/2. Coba Atar, kerjain ulang. M-nya 5/2. Jadinya 5/2 jadi 5/2X. Ya, sebentar ini saya tambah duplikat dulu ya. Slide biar bisa tulis di bawah delete. Oke, ini kan jadi Y tambah 8 sama dengan 5/2. X tambah 6. Ya, terus. Ini Y tambah 8 sama dengan 5/2X tambah 15. 5/2X tambah 15. Oke, langsung ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 5. Terus? Jadinya Y sama dengan 5/2X tambah 8 kurang 15. 15 kurang 8 berapa? 7. Ya. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya kalau dia bentuknya Y sama dengan MX plus C. Betul ya?
Gradiennya 5/2. Atar. Oke, thank you Atar. Nah, saya mau tambahin lagi. Ini kan tadi ini baru satu ya. Baru satu bentuk. Baru satu bentuk. Nah, bentuk yang lainnya itu adalah bentuk yang lainnya selain Y sama dengan MX plus C. Ini saya mulai dari sini deh. Saya mulai dari sini nih. Y plus 8 sama dengan 5/2 X plus 6 ya. Ini bentuk yang AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Y plus 8 sama dengan 5/2 X plus 6. Nah, ini bisa kita kali silang ke sini. Ya, menjadi 2 dalam kurung Y plus 8 sama dengan 5 dalam kurung X plus 6. Ini menjadi 2Y ditambah 16 sama dengan 5X plus 30. Nah, ini kan udah AX plus BY ya. Ini udah AX, ini udah ada BY. Nah, tinggal kita mau pindahin ke mana? Siapa yang mau pindah? Mau yang ini pindah ke sini atau yang ini pindah ke sini? Bebas saja. Nah, ini yang kalian harus jeli nanti ngeliat di jawabannya. Jawabannya X yang negatif atau Y-nya nih yang negatif. Ya, kalau X yang negatif berarti ini pindah ke sini supaya jadi min 5X. Kalau Y-nya yang negatif berarti Y-nya yang pindah ke sana nanti jadi min 2Y. Nah, dalam kasus ini saya pindahin 5X ke sebelah kiri. Ya, jadi min 5X tambah 2Y tambah 16 kurang 30 sama dengan 0. Min 5X tambah 2Y, 16 dikurang 30 sama dengan min 14 sama dengan 0. Nah, ini juga jawaban yang benar. Jadi ini dengan yang tadi Atar jawab itu sama ya. Sama benar maksudnya. Atau kalau misalkan di sini ini kan X yang negatif. Kalau kita mau ganti jadi yang ini yang negatif, berarti tinggal dikalikan min 1 semua ya. Satu baris ini dikalikan min 1. Menjadi, saya tulis lagi, min 5X plus 2Y min 14 sama dengan 0. Semua dikali min 1 ya. Kali min 1. Ini menjadi positif 5X. Positif 5X. Ini positif dikali negatif berarti menjadi negatif 2Y plus 14 sama dengan 0. Ini juga benar. Sama. Nah, tinggal nanti kejelian kalian aja melihat di soal jawaban yang betul yang mana. Sampai sini jelas? Y sama dengan MX plus C ya. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, ini rumus yang kedua tadi. Nah, terakhir, ya ini karena udah mau habis. Ini sebenarnya udah pernah ya, pernah saya jelasin ya. Udah pernah saya jelasin, jadi nanti kalau ada gambar seperti ini tinggal dikalikan dengan X yang ada di sini, ini ada angka nanti di sini. Kemudian yang ada di sini itu kalikan dengan Y. Ya, kalikan dengan Y. Sama dengan bilangan ini dikalikan dengan bilangan ini. Ya, jadi rumusnya ini. 1 menit terakhir. Contoh. Contohnya gini. Tentukan persamaan garis yang melalui pasangan titik M 7,0 dan N 0,12. 7,0 itu ada di mana sih? Oh, 7,0 itu ada di sini nih. Ini ibaratnya ini sumbu X, ini sumbu Y. 7,0 itu ada di sini nih. Ya, X-nya 7, Y-nya 0. Atau biasanya kalau digambar ya. Kalau digambar garis itu cuman gini doang. 7 sini doang ya. 7 doang. Ini artinya 7,0 ya. X-nya 7, Y-nya 0. Nah, 0,-12 karena Y-nya negatif berarti ada di bawah ya. Ada di bawah sumbu 0,0 ini. Ini biasanya ada angka cuman minus 12. Nah, ini persamaannya berapa? Ya, 30 detik terakhir. Persamaannya berapa? Jadi tinggal kaliin aja ya. Ini 12 kan nempel di sumbu Y. Kaliin dengan X. Berarti jawabannya adalah min 12X
Ini 7 ada di sumbu X, berarti kaliin dengan sumbu Y. Plus 7Y sama dengan min 12 dikali 7. Ya, min 12 dikali 7. Hasil adalah min 12X plus 7Y sama dengan minus 84. Selesai. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang terakhir, ini adalah bagian yang terakhir itu adalah tadi kalau berpotongan di sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu dia materi hari ini. Ya, nanti untuk latihannya ini masih ada contoh lagi, satu lagi sebenarnya, tapi nanti bisa kalian coba aja ya. Caranya sama. Nah, ini tugasnya untuk tugas hari ini ya. Kumpulkannya minggu depan aja karena waktunya udah habis. Di Google Classroom ya. Silakan pakai kertas lembar aja. Dan jangan lupa kumpulkan dengan format PDF. Itu aja dari saya. Ada yang mau bertanya? Karena udah jam 12. Kita akan stay di Kultum ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coret-coretannya, tolong satu orang kayak WA ke saya, nanti saya kirimin PDF-nya ya.